Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, ketemu lagi kita di sini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya, di sini mau ngabari Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin turut beribadah kurban di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 ini. Ibadah kurban yang dilakukan Kejagung ST Burhanuddin merupakan ibadah untuk institusi kejaksaan dalam rangka menjaga marwah para jaksa di Kejaksaan Agung. Pengorbanan Kejaksaan Agung patut menjadi bahan renungan diri pemimpin teladan para jaksa muda sebagai insan adiaksa yang menjabat sebagai aparatur hukum untuk dapat menjadi agen of change, agen perubahan ya, di situasi kondisi hukum saat ini yang sedang carut marut, dan juga aparat hukum di cita-cita hukum akan masa datang yang sedang disusun dalam rangka menjaga marwah kejaksaan sesuai cita-cita jaksa dari aspek hukum. Masa depannya menjadi disiplinnya menjaga lebih sulit daripada meraih. Menjadi jaksa yang rela hidup sederhana, sabar menghadapi tekanan hidup dalam bertugas, hidup hemat secara finansial dengan prinsipnya hemat pangkal kaya, sampai terkadang terjerumus pada kikir bakhil ilmu dengan dalih jaga rahasia negara dan royal uang pada anak buah, sedangkan terhadap anak sendiri kikir karena lebih menekankan disiplin pada keluarga. Dan mereka pensiun rata-rata siap menjadi petani beladang ke kampung sesuai logo adiaksanya, ada pedang dan ada padinya. Semasa tugasnya memiliki beban tugas yang banyak ya, dan kerap menghadapi tekanan hingga buat pemikirannya selalu berada di garis depan. Bahkan dampaknya sampai ke lingkungan keluarga, karena memang setiap aparat hukum untuk dirinya selalu berada di baris depan disyaratkan untuk berkurban lebih dulu, mulai dari mengorbankan diri hingga harta benda sampai korbankan keluarga dan anaknya di rumah. Ya, kita mengambil riwayat kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Keluarga mereka sebelum diangkat menjadi nabi, keduanya diuji Allah Ta'ala dengan bentuk pengorbanan. Nabi Ibrahim disyaratkan mengorbankan anaknya ya lebih dulu dengan cara menyembelihnya. Itu atas dasar perintah Allah langsung. Setelah dilaksanakan perintahnya Allah, beliau dianugerahi Allah berupa ilmu ketuhanan, Rabbanatul ilm, lengkap dengan Rabbanatul hukumnya, termasuk diangkat menjadi nabi keduanya oleh Allah. Bahkan Nabi Ibrahim hingga kini dikenal sebagai bapak tauhid oleh seluruh umat di penjuru dunia. Dan histori ini bakal terus tereplikasi dari tahun ke tahun, karena hukumnya menjadi catatan abadi di Al-Quran, Nurul Karim, baik di Injil maupun di kitab Taurat, Zabur. Demikian aparat hukum kejaksaan mereka untuk berada di baris depan bidang pidana demi menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI disyaratkan berkurban lebih dulu. Bak agen intelijennya yang hidup di lingkungan profesi dengan prinsip terdepannya, aku akan tahu sebelum orang lain mengetahui. Sukses jangan dipuji, gagal jangan dicari. Tak heran mereka mampu ungkap banyak kasus tindak pidana korupsi hingga menjaga rahasia negara di badan hukum nasional dan hukum internasional. Informasi baru-baru tadi, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil sindir menyorot dana intelijen Kejaksaan Agung RI minim.
Akibatnya buronan atau DPO yang masih berkeliaran belum tertangkap, termasuk pelaku tindak pidana yang rata-rata memiliki langkah lebih dulu dibandingkan aparat hukum saat ini. Hal itu diungkapkan anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil dalam rapat bersama Kejaksaan Agung RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 13 Juni 2024 kemarin ya. Dimana di situ dirinya menyatakan juga masih banyak buruan kejaksaan yang perlu dicari. Banyak yang menjadi DPO yang sudah ingkrah lalu dirinya melarikan diri, tidak nampak batang hidungnya. Sehingga perlu dicari, tapi anggaran untuk mencari itu sangat minim. Akibatnya, kata dia, banyak buron yang belum diketahui keberadaannya. Bahkan ia menyerobot maksudku salah sebut ya, klarifikasi sedikit. Bahkan ia menyebut aparat intelijennya banyak yang berharap buron itu lebih menyerahkan dirinya ketimbang mereka yang menangkap. Hal itu langsung digubris ya Wakil Jaksa Agung RI Sunarta Buka Suara yang mengungkap anggaran yang ada di Kejagung 1 tahun adalah untuk menangkap 50 orang DPO. Adapun dana bidang intelijen pusat dan daerah yang diusulkan pada tahun depan sebesar 136 miliar ya. Memang anggaran untuk DPO itu 1 tahun sekitar 50 untuk menangkapnya. 50% yang harus ditangkap, jadi dilihatnya dari beberapa terpidana yang harus ditangkap. Namun lagi, kata Kejaksaan sendiri memiliki Adiaksa Monitoring Center AMC ini yang bekerja, di mana para jaksa nggak boleh dan harus ekstra hati-hati dalam menggunakan anggaran negara. Nggak sembarangan asal makan duit haram ya. Nah, dengan hal itu dapat melakukan penghematan anggaran untuk pencarian DPO. Nah, cukup gaji buta, yang penting pemikiran luas dan aspek hukum yang mereka pikirkan, karena dunia ini baru pertama berjalan. Ketentuannya di akhirat nanti persidangan berhadapan dengan para hakim dan juga ahli hukum yang mampu menyeimbangkan keadilan ya, dewi keadilan yang selalu miring setiap saat di dunia ini. Maksudku neraca timbangan lah ya. Maka dari itu penghematan seperti tadi dijelaskan ada kebetulan ditemukan dan ditangkap tanpa biaya. Jadi dengan demikian maka ada penghematan ya, merupakan hemat pangkal kayaknya di sana. Jadi jangan heran deh kalau jaksa biasa hidup hemat. Juga kalau mau memiliki kantong lebih, biasanya milih jadi advokat juga ya, lawyer, pengacara, kerja sampingan. Nah ya, mohon maaf deh, momentum hari raya ya, jadi alangkah baiknya saling memaafkan. Ya sudah, mohon maaf lahir batin ya, minal aidin wal faizin. Itu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.